Setiawan dari jurusan Administrasi Niaga Prodi D4 Manajemen Aset dengan NIM 245244083. Jadi saya sekarang ada di Tahura, Taman Hutan Raya, di mana Taman Hutan Raya ini menjadi aset yang saya minati atau aset yang saya sukai. Taman Hutan Raya ini beralamat di Kompleks Tahura, Jalan IR Haji Juanda nomor 99, Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. IR Haji Juanda merupakan salah satu taman yang dilindungi dan memiliki latar belakang sejarah, namun sekarang dijadikan sebagai destinasi wisata alam. Kenapa aku suka sama hutan raya ini? Karena dari kecil aku suka banget jalan-jalan di sini. Jadi kayak mau hiking, mau jalan, seru banget, pokoknya banyak destinasinya juga. Contohnya seperti Gua Belanda, Gua Jepang, Curug Omas, dan juga Penangkalan Lusa. Sebelum aku ngejelasin pengelolaan aset yang ada di sini, aku mau ngejelasin dulu manajemen aset. Jadi manajemen aset menurut Sugiyama 2021 adalah ilmu dan seni merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan semua rangkaian kegiatan dalam merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan dan mengadakan, melengkapi aspek legal, menginventarisasi, menilai, mengoperasikan, memelihara, menghapus, memusnahkan, atau mengalihkan aset tersebut secara efektif dan efisien agar aset bernilai tinggi sepanjang umurnya. Dalam beberapa waktu lalu, pengelolaan aset di sini memang masih kurang karena fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan pada saat rusak didiamkan, tidak langsung diperbaiki. Menjadi tempat wisata ini tidak begitu ramai dikarenakan fasilitasnya kurang dan membosankan bagi pengunjung di sana. Jika disambungkan dengan siklus aset, aset realistis seperti ini tidak akan sampai tahap penghapusan aset karena sudah menjadi bangunan tetap milik pemerintah, hanya saja sampai pembaruan aset. Nah, karena juga beberapa waktu lalu Tahura ini masih banyak kekurangan seperti jalan yang masih rusak karena longsor, kurangnya fasilitas untuk istirahat, dan juga kurangnya destinasi wisata. Sesuai dengan yang telah saya amati di sini, baru-baru ini Taman Hutan Raya telah melakukan perubahan. Jika dijelaskan dalam siklus aset, maka sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan aset, di mana pengelola Tahura ini pastinya merencanakan apa saja yang akan diperbaharui seperti menentukan jenis, jumlah, dan apa saja yang perlu diperbaiki atau ditambah untuk mendukung operasional tempat wisata dari mulai infrastruktur dan fasilitas. Yang kedua ada pengadaan aset, proses di mana pemilihan penyediaan, negosiasi kontrak, pengadaan barang jasa sesuai kebutuhan sampai proses pembaharuan. Yang ketiga ada aspek legal aset, memastikan semua aset memiliki legalitas yang jelas, surat perizinan, sertifikat, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang keempat, ada inventarisasi, di mana pencatatan dan pengelolaan semua aset yang dimiliki, termasuk informasi mengenai lokasi, kondisi, dan nilai masing-masing aset dalam beberapa waktu. Yang kelima, penilaian aset, menilai nilai aset secara berkala untuk menentukan kondisi agar tetap bernilai tinggi. Yang keenam, ada pengoperasian aset, digunakan sebagai tempat wisata dan banyaknya pengunjung yang datang untuk berrekreasi. Yang ketujuh, pemeliharaan aset, yaitu melakukan perawatan dan perbaikan secara berkala untuk menjaga kondisi aset agar tetap aman dan berfungsi dengan baik. Sesuai tujuan manajemen aset menurut Sugiyama 2021 untuk mengambil keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif, efisien, dan bernilai tinggi sepanjang umurnya. Maka pengelola Tahura ini melakukan pembaharuan terhadap fasilitas yang ada. Guys, jadi kita lagi ngasih makan rusa. Sambil liatin aku ngasih makan rusa, aku mau ngejelasin jenis aset Tahura nih. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan sifat. Tahura ini jika berdasarkan sifat adalah jenis aset berwujud atau tangible asset, di mana bisa dilihat secara fisik dengan menggunakan panca indera. Jika berdasarkan tujuan, Tahura ini termasuk ke jenis tujuan komersial, di mana bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau penghasilan. Dan yang terakhir aku mau nyebutin fungsi menurut Sugiyama 2017. Yang pertama, merencanakan kebutuhan aset. 2. Mengadakan aset. 3. Menginventarisir. 4. Melegalisasi aset. 5. Menilai. 6. Memakai atau mengoperasikan. 7. Memelihara. 8. Menghapus. Dan yang terakhir, mengalihkan aset yang bersangkutan. Jadi cukup sekian vlog tentang pembahasan pengelolaan aset dari aku. Semoga kalian suka. Maaf kalau ada kurang lebihnya.